Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara yang sangat kaya. Hasil tambang terbesar dan terbaik di dunia ini salah satunya ada di Indonesia, yaitu Tembagapura. Juga Indonesia dikenal sebagai negara agraris, ya, hasil bumi yang begitu melimpah. Dan juga Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut juga memiliki hasil laut yang sangat melimpah. Harusnya Indonesia bisa menjadi negara yang sangat sejahtera. Tapi muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan Indonesia sampai hari ini belum tersejahterakan rakyatnya secara merata? Dari 250 juta penduduk Indonesia, ya, kita membaca data, masih banyak di kalangan masyarakat Indonesia ini yang mengalami kondisi perekonomian yang sangat sulit. Kalau kita bisa menyimpulkan, seakan-akan nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan buat Indonesia ini, karunia dan rezeki yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada Indonesia ini belum bisa kita nikmati. Apa yang menyebabkan semua itu? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa hilangnya keberkahan dari limpahan nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan untuk kita. Maka ini menjadi pertanyaan besar buat saya, buat Anda, dan buat kita semua. Kenapa kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah belum mampu untuk kita serap dan belum mampu untuk kita rasakan dengan baik? Maka salah satu solusi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar negeri ini menjadi negeri yang sangat berberkah adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya seluruh penduduk negeri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan itu dari langit dan juga keberkahan dari dunia ini, dari permukaan bumi ini. Nah, inilah yang mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kerisauan-kerisauan kita sebagai umat yang berada di Indonesia. Kenapa sampai hari ini kita belum bisa mampu menyerap dan menikmati kekayaan alam Indonesia yang begitu besar dan begitu banyak yang dikaruniakan Allah untuk kita? Kita bertanya kepada dalam diri kita sejauh mana ya nilai-nilai ketakwaan itu hadir dalam diri kita. Belum lagi musibah yang begitu banyak yang hadir di tengah negeri kita ini yang bertubi-tubi, yang seakan-akan hampir membuat kita putus asa. Ya. Maka ada solusi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan musibah ini, sebab musibah ini adalah merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu terjadi di suatu negeri kecuali merupakan kehendak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa menyebabkan musibah ini hilang? Ini masih berkenaan dengan materi yang pernah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab engkau Muhammad di saat engkau masih berada di tengah umat pada saat itu. Ini sudah berlalu masa ini. Nabi sudah pergi meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Ya, sehingga musibah itu terus datang dan silih berganti. Bukan hanya di zaman kita, bahkan di zaman para sahabat Nabi SAW. Sebagai manusia yang terbaik yang pernah hadir di dunia ini, itu pun pernah merasakan bagaimana azab, bagaimana ujian, teguran itu datang dari Allah untuk mereka. Lalu apa yang mesti kita lakukan ya dalam keadaan musibah yang terus datang kepada kita ini, atau bagaimana upaya yang harus kita lakukan agar musibah itu tidak datang kepada kita? Masih dalam lanjutan ayat itu Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah akan mengazab
suatu kaum sedangkan Nabi Muhammad berada di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidak mungkin Allah akan mengazab suatu kaum sedangkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar, ya, orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi yang kedua ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang merupakan jaminan yang sangat luar biasa dari Allah bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sepanjang kaum itu senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang mana kaum itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara-saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengangkat musibah ini. Menghilangkan musibah ini dari negeri kita dengan senantiasa memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini adalah jalan yang sangat mudah yang kemudian memberikan faidah yang luar biasa, yaitu diangkatnya musibah dan ditolaknya ya musibah itu dengan ketentuan dan izin Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya kita memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa dimudahkan lisan kita ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.